rombongan Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo melakukan studi banding ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur baru-baru ini. Studi banding Komisi 2 DPRD Wajo ke Sidoarjo tersebut untuk belajar regulasi pengolahan danau dan sungai dalam pengelolaan budidaya ikan sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Wajo tentunya. Kira Sidoarjo itu potensi perikanan dan pembudidayaan air tawar dan air laut sama, kita punya potensi di Kabupaten Wajo. Sisa bagaimana budaya kita mendukung terhadap pembudidayaan air tawar. Yang pertama, kedua terkait masalah regulasi tentang pemberdayaan masyarakat petani tambak dan nelayan yang perlu barangkali kita dorong dalam hal ini Komisi 2. Air tawar, di sisi perikanan kelautan, dia juga mensupport tentang budidaya, pengolahan. Jadi produksi didorong, kemudian pengolahan pasca produksi itu didorong supaya diolah lagi melalui ikannya, menengahnya. Ada intervensi pemerintah daerah Sidoarjo dalam rangka mendorong itu. Contohnya bagaimana dia memfasilitasi di BPOM itu dalam sertifikasi tentang halalnya. Di sisi lain di kesehatan, itu mendorong untuk memberikan sertifikasi tentang layak tidaknya memenuhi kesehatan untuk bisa dikonsumsi, sehingga ini bisa mendorong pertumbuhan juga produksi peningkatan pendapatan masyarakat di bidang pasca produksi perikanan itu. Tinggal sebetulnya dari potensi yang kita ada di Kabupaten Wajo, kemudian harusnya dilakukan intervensi positif, baik itu pemberian perizinan yang mudah, dipermudah, atau kalau perlu memang digratiskan, atau memang disupport secara APBD untuk melakukan kalau itu dibutuhkan ada pembiayaan. Apa yang disampaikan juga Pak Kadis di Kabupaten Sidoarjo ini, bahwa pemerintah memang melakukan intervensi melalui APBD untuk memberikan bantuan untuk perizinan dan sertifikasi halal dan dari BPOM, sehingga produksi UMKM ini kemudian laku terjual di pasaran. Memang masih ada perbedaan misalnya di kita terkait dengan potensi pasarnya, tetapi kan pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga membuka peluang-peluang kerjasama antara UMKM dengan sektor pasar. Walaupun tanpa itu sesungguhnya memang mereka lebih mudah di Sidoarjo ini karena jumlah penduduk yang begitu besar, sampai 2 juta penduduk. Kita hanya 5 kali lipat daripada kita punya jumlah penduduk. Tetapi secara keseluruhan kalau berbicara tentang Sulawesi Selatan, sesungguhnya kalau itu dikelola dengan baik, maka kemudian bisa juga mensupport PAD kita dari sektor UMKM. Harapan kita sesungguhnya pada posisi ini bagaimana ada transparansi program dan sebagainya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muhammad Soleh mengatakan bahwa anggota DPRD Sidoarjo sudah membuat perda pemberdayaan dan perlindungan budidaya tani laut, utamanya pembinaan budidaya ikan. Selanjutnya bagaimana melindungi lahan agar tak ada pengalih fungsian lahan budidaya. Muhammad Saleh juga menambahkan yang paling utama bagaimana membantu masyarakat agar mampu menjadi pengusaha di sektor perikanan dan mampu bertahan dalam berusaha hasil budidaya ikan. Kalau kita ada sebagai mungkin mitra kerja dari eksekutif, tentunya hal-hal yang penting mereka tanyakan adalah perda-perda masalah pemberdayaan masyarakat petani, pembudidaya dan nelayan. Itu sangat penting untuk mendukung eksistensi pembudidaya tadi itu perda itu perlu dibuat. Dengan adanya perda itu otomatis konsentrasi pemerintah itu lebih pada masalah pembudidaya dan tani. Sambil itu juga perda tata ruang itu juga perlu kita pegang betul komitmen perda tata ruang.
Karena apa? Ketika perda tata ruang itu tidak kita pertahankan secara total, kaitannya ruang-ruang kaitannya budidaya, tadi itu disebutkan bahwa kurang lebih 17.000 hektar di Waju itu tambaknya. Kalau itu tidak kita pegang betul tata ruang, itu akan mudah dialihfungsikan ke selain budidaya. Lahan itu ya Pak. Entah untuk pabrik, entah untuk perumahan, itu akan mudah tergeser oleh kepentingan selain budidaya. Padahal pertumbuhan ekonomi itu multisektor, dari pertanian, perikanan, industri, dan jasa dan lain sebagainya. Perdagangannya Dengan mempertahankan tata ruang, dengan adanya perda masalah pemberdayaan masyarakat budidaya dan nelayan, otomatis itu akan sinergi, sinergi, memberikan suatu bimbingan bagaimana pembudidaya kita, baik pembudidaya atau pengolah ikan itu bisa mengakses modal dengan mudah ke perbankan. Yang penting kan itu. Itu. Soalnya faktor yang sangat penting untuk budidaya dan UMKM itu mesti tambahan modal. Itu masalah klasik. Kurangnya modal. Kita memberikan rekom ke utamanya Bank Jatim, BRI, itu bagaimana pembudidaya atau nelayan itu mudah mengakses modal. Tanpa agunan. Dengan modal, dengan bunga yang relatif kecil, 0,5 per bulan. Kan Pak, kita untuk menangkap. Menurut anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Komisi 2 usai melakukan pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, mereka berencana bakal mengembangkan peraturan daerah yang telah dijalankan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo saat ini. Meskipun diketahui pemerintah Kabupaten Wajo saat ini sudah memiliki perda, namun hal tersebut lebih terkesan pada pelarangan tangkapan standarisasi alat tangkap para nelayan. Ambil ya terkait masalah perda yang ada di Sidoarjo, saya kira bisa juga kita kembangkan di Wajo terhadap perlindungan petani tambak, terhadap perlindungan baik dari pengolahannya, ada proteksi terutama di tata ruangnya. Itu ada kawasan tertentu terhadap pengembangan budidaya air tawar kita. Pemerintah Wajo ke depan harus melihat potensi mana di bidang mana yang perlu disupport. Ini juga perlu studi kelayakan sebenarnya, karena tidak tetap sasaran juga itu tidak menjadi persoalan ke depan kan. Jadi di Wajo juga banyak kebijakan tentang pemberian support dana, bantuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang mungkin kurang tepat sasaran karena memang belum ada tidak ada studi kelayakan atau studi tentang siapa sih yang bisa dibantu. Untuk perikanan ini barangkali Wajo juga perlu melihat itu, misalnya di air tawar, produksi pengolahan ikan itu yang memang perlu mendapat bantuan supaya bisa dikembangkan.